Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tajuk pluralisme agama. Dan khususnya pada sesi yang keempat ini, di hari yang ketiga, kita membahas mengenai satu topik, yakni latar belakang bangkitnya pluralisme agama. Atau kalau diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan, mengapa atau apa saja alasannya sehingga pluralisme agama, paham tentang agama-agama yang majemuk ini muncul atau bangkit dan sempat meluas di dunia ini. Dan sempat memengaruhi dunia, khususnya gereja, pada beberapa tahun terakhir, pada beberapa tahun yang lalu. Namun menurut pertimbangan saya, atau sejauh yang saya dapat amati, pandangan ini sedang tenggelam, walaupun masih ada juga 1-2 orang yang membahasnya, hanya pengertiannya berbeda dengan apa yang sudah dan akan saya kemukakan. Baik, mengawali perkuliahan kita, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Biarlah dalam terang-Mu kami boleh melihat terang. Dalam Alkitab yang adalah terang bagi kami boleh melihat terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkenalah Engkau memberkati perkuliahan kami, pembahasan kami, dari awal sampai akhir. Bukalah pikiran kami untuk berpikir mengenai apa yang semestinya kami pikirkan berhubungan dengan mata kuliah atau pokok bahasan yang kami bahas pada sore hingga malam nanti ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kepada kami hikmat dan yang membukakan kepada kami pengertian sehingga terjadi progres berpikir kami makin maju. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyambut Tuhan mengajar kami semua dari awal pertemuan kami ini sampai pada paripurnanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali lagi kita membahas mengenai latar belakang bangkitnya pluralisme agama. Mengapa, apa saja alasannya sehingga pluralisme ini bangkit pada awal abad 21, permulaan abad 21. Saya memulai dengan membaca satu bagian Alkitab sebagaimana yang menjadi pola saya. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 21. 3 ayat, ada 2 ayat. Demikian firman Tuhan. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, bahwa Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Itu ayat yang ke-20. Kemudian ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, atau lebih tepat sekalipun mereka mengetahui Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, demikianlah pembacaan firman Allah yang tertulis dalam Roma 1 ayat 19 sampai 21. Kalau kita mau cermati selayang pandang, ini berbicara mengenai semua manusia, keadaan semua manusia setelah jatuh dalam dosa. Keadaan semua manusia setelah jatuh dalam dosa, dan mereka diungkapkan di sini, mereka mengetahui tentang Allah. Ya, mereka mengetahui tentang Allah. Dan itu
seolah-olah nyata bagi mereka. Allah itu mereka tahu. Ya, memang pengetahuan manusia tentang Allah bukan akan Allah. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita terbatas ya. Pengetahuan manusia akan Allah. Kata akan itu kan dalam itu menyangkut tensis ya. Mengenai masa depan atau waktu yang akan datang. Akan. Dan akan itu pasti senantiasa disertai dan diikuti dengan kata kerja. Akan pergi, akan datang. Hanya koreksi saja. Karena seringkali kita menyebut atau mendengar orang berucap atau kita membaca orang menulis ya menyembah akan Allah, percaya akan Allah. Ya, mengetahui akan Allah. Nah, kata akan ini tidak sesuai. Lebih tepat mengetahui tentang Allah. Ya, mengetahui tentang Allah, dan ini hanya mungkin karena Allah menyatakan dirinya. Allah membukakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, maka manusia dapat mengetahui. Dan itu yang kita pahami dengan penyataan umum. Sehingga manusia dapat mengetahui Allah melalui penyataan umum. Di antaranya melalui manusia itu sendiri, yang adalah bagian dari penyataan umum Allah, dan juga alam semesta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, filsafat kepada manusia. Dengan dia mempelajari atau dia mengadakan penelitian mengenai alam semesta dan hukum-hukum alam, maka manusia menemukan, bukan menciptakan. Manusia tidak pernah menciptakan kebenaran, manusia tidak pernah menciptakan pengetahuan. Manusia hanya menemukan yang sudah ada, yang sudah dinyatakan, yang sudah diungkapkan oleh Allah. Maka kalau manusia mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaan Allah, lewat penyataan umum, itu karena Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Dan kita pun tahu bersama bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri melalui penyataan umum, melainkan juga melalui penyataan khusus, yaitu melalui Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab adalah penyataan khusus Allah. Kita dapat mengenal Allah dan tidak hanya mengetahui dia sebagai satu pengetahuan, melainkan mengenal dia dan memiliki hubungan dengan dia. Itulah yang dimengerti dengan penyataan khusus. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, yang kekal, keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Apa yang tidak nampak, yang tidak dinyatakan oleh Allah, nampak pada karya cipta Allah yang dimengerti dengan penyataan umum. Sehingga sesungguhnya disinilah ateis tidak dapat berdalil bahwa tidak ada Allah. Karena apapun yang orang ateis lihat, alami, raba tentang dunia di sekitarnya, itu merupakan penyataan diri Allah dalam bentuk ciptaan. Termasuk diri manusia itu sendiri adalah penyataan diri Allah. Nah, selanjutnya dalam ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka telah menjadi sia-sia dan hati mereka telah menjadi bodoh, yang bodoh menjadi gelap. Nah inilah, karena dosa, maka penyataan umum Allah ini tidak lagi membawa manusia mengakui Allah. Jangankan mengenal Allah. Jangankan mengetahui Allah. Mengetahui pun, manusia tidak dapat lagi mengetahui Allah oleh karena penyataan umum ini ditutupi oleh selumbar dosa yang membuat kabur. Manusia tidak mampu lagi mengetahui kebenaran Allah. Manusia hanya mengetahui kebenaran pengetahuan umum dari alam semesta dan diri manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai modus operandi daripada penyataan Allah secara umum. Nah, walaupun demikian sesungguhnya tidak ada seorang pun yang semestinya yang dapat berdalil lagi. Karena semestinya manusia tahu, minimal tahu ada Allah. Tidak mungkin tidak tahu ada Allah, walaupun tidak mungkin juga mengenal Allah. Karena itu dosa menutupinya dan
berbarengan dengan itu, Allah menyatakan dirinya, atau menindaklanjuti hal ini, Allah menyatakan dirinya melalui penyataan khusus, yaitu Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Maka semua tulisan dalam Alkitab adalah penyataan khusus Allah, yang olehnya memfasilitasi kita tidak hanya mengetahui Allah, melainkan mengenal Allah dan mengalami Allah, memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Allah. Itulah, bahkan kita boleh mengenal Allah sebagai penyelamat. Tadi kita mengenal Allah, semestinya melalui penyataan umum, kita mengenal Allah sebagai pencipta. Tapi karena dosa, maka manusia tidak lagi mengenal Allah sebagai pencipta, melainkan hanya mengetahui pengetahuan. Dan terputus hubungannya dengan sumber pengetahuan. Lalu Allah menyatakan dirinya secara khusus, sehingga manusia tidak hanya mengetahui Allah, melainkan mengalami Allah, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Yang sebagaimana yang kita baca dari Alkitab saja. Nah, Roma pasal 1 ayat 19-21, itulah menjelaskan juga tentang agama-agama. Bahwa munculnya agama-agama yang ada di dunia adalah sebagai satu respon manusia kepada penyataan umum Allah. Jadi kalau ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, sesungguhnya tidak lepas dari Allah. Allah yang menyediakan wadah penyataan dirinya yang dinyatakan lewat alam semesta, lewat ciptaannya, lewat semua yang namanya creation, dan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai berdasarkan gambar dan rupa Allah, yang disebut oleh John Calvin, manusia memiliki semen religius. Semen religius ini adalah manusia memiliki benih ilahi, sehingga manusia dapat mengakui ada sesuatu yang maha tinggi, ada sesuatu yang the ultimate one, sesuatu yang melampaui segala-galanya, yang olehnya manusia berasal, yang olehnya semua yang dilihat, dirasa, dicium itu berasal. Nah, jadi maka sebenarnya manusia tidak mungkin berdalil bahwa tidak ada Allah dengan sejumlah alasan apapun yang tidak dapat diterima. Ya. Nah, jadi agama-agama ini muncul bukan hanya ide murni manusia, tetapi merupakan respon daripada penyataan umum Allah yang kemudian menghasilkan satu kesimpulan untuk mengakui adanya seseorang, adanya satu makhluk hidup, atau ada sesuatu yang disebut yang maha tinggi yang ada di balik semua ciptaan. Itulah latar belakang mengapa adanya agama-agama. Secara teologis, adanya agama-agama tidaklah murni sebagai ide manusia, rekayasa manusia, rancangan manusia, melainkan itu difasilitasi oleh Allah. Jadi agama-agama itu merupakan Allah memfasilitasi manusia untuk menjadi orang religius. Ya, sebagaimana natur manusia itu adalah makhluk religius. Dan makhluk religius ini sesungguhnya adalah natur yang terdepan dalam diri manusia, dalam hidup manusia. Natur yang utama. Sedangkan natur lahiriah atau natur lahiriah, badania, itu juga penting, tetapi itu pasti binasa. Dan pasti terbatas, tetapi dan pasti binasa. Pasti makin hari, makin tua, makin lemah, dan kemudian meninggal. Tubuh ini pasti akan menjadi debu, kembali menjadi debu. Tetapi yang nama makhluk manusia adalah roh, manusia rohani, ini tidak akan pernah hilang. Ini yang namanya kekekalan manusia. Karena itu hal-hal yang rohani memang sangat penting. Ya, bukan saya membuat dualisme antara hal-hal yang badani atau yang lahiriah. Bukan. Hal ini tentu secara integral dipikirkan dan diakui. Sekali lagi, manusia difasilitasi untuk beragama. Dan kalau muncul agama Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya,
itu merupakan upaya Allah memfasilitasi manusia religius untuk memanifestasikan kereligiusannya. Tetapi kita harus akui bahwa manusia telah berdosa, sehingga agama-agama ini bukanlah jalan. Agama-agama ini satu perjalanan religius. Dan Tuhan memberikan jalan. Nah, ini penting. Tuhan memberikan jalan sehingga perjalanan manusia dalam perjalanan religius atau dalam spiritual journey, ya dalam spiritual journey, arahnya jelas. Ya, arahnya jelas karena Allah memberikan jalan. Dan Yesus berkata, I am the way, I am the way, I am the life, I am the truth. Akulah jalan, aku kehidupan, aku kebenaran. Dan memang jalan itu tidak mungkin dari manusia. Manusia hanya mungkin berjalan, tetapi jalan itu hanya mungkin dari Allah. Dan banyak orang mengklaim agamanya adalah jalan. Tapi tadi malam kita membahas banyak ada agama yang disangka orang lurus yang dapat menjadi jalan untuk mereka menuju atau kembali kepada Sang Pencipta. Ya, tetapi sangkaan orang mengenai jalan itu, kalau jalan itu adalah upaya manusia, kalau perjalanan itu upaya manusia. Tetapi jalan itu sendiri adalah pemberian Allah. Dan Yesus Kristus adalah pemberian Allah, jalan yang olehnya manusia berjalan kepada Allah Bapa. Inilah renungan singkat mengawali perkuliahan kita atau pembahasan kita mengenai tajuk latar belakang bangkitnya pemikiran logis teologis. Itu pun di pembahasan saya ini dari Roma pasal 1 ini melatar depani saya membahas mengenai latar belakang munculnya, bangkitnya, berkembangnya, meluasnya pemikiran pluralisme agama. Ada 5 faktor pemicu dan pemacu pluralisme agama. 5 faktor. Dan itu saya ambil dari buku saya yang saya tulis tahun 2010, Keunikan Teologi Kristen di Tengah Kepalsuan Beriman, Beribadah, Beragama, Berbangsa. Jadi ada kepalsuan beribadah, kepalsuan beriman, kepalsuan beragama, dan kepalsuan berbangsa yang saya bukakan dalam buku ini. Dan di antaranya, sebagaimana yang saya sudah utarakan tadi malam, yaitu pluralisme agama, bukan pluralitas. Ya, supaya nggak salah-salah. Bukan pluralitas. Kita mengakui pluralitas. Itu alamiah. Dan itu karunia Allah. Pluralitas. Tapi pluralisme, pada waktu pluralitas diubah dan menjadi pluralisme, dia tidak lagi netral. Dia mengarah pada satu kutub. Yang kutubnya kontradiksi dengan kutub yang lain. Yaitu pluralisme dan fundamentalisme. Dan saya menyimpulkan bahwa kedua hal ini adalah kepalsuan dalam pandangan teologi Kristen. Nah, dari buku ini kita membahas 5 hal, 5 faktor yang memungkinkan pluralisme agama ini ditanam dan bertunas dan tumbuh. Namun pada beberapa tahun terakhir ini sudah layu, sudah sangat layu, dan sudah mau mati. Kalau saya sudah lama mati, dan menurut saya nggak ada pluralisme agama yang nggak ada. Itu kan hanya ide manusia, pikiran manusia yang mencoba menandingi pikiran Tuhan dalam Alkitab. Ya, oke. Sekarang, pertama saya kemukakan faktor teologis, bangkitnya munculnya pluralisme agama. Bahwa memang fakta kemajemukan agama berawal dari fakta adanya penyataan Allah. Saya sudah bahas tadi. Ya, penyataan Allah secara umum. Dan manusia diciptakan sebagai bagian dari penyataan umum Allah. Ya, selain ciptaan yang lain ya, memiliki semen religius sebagaimana yang saya utarakan tadi juga. Itu berawal dari ide John Calvin. Bahwa manusia ini memiliki diciptakan sebagai makhluk religius sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengetahui, berpikir tentang sesuatu yang ada di balik semua
di balik semua penyataan diri Allah lewat alam semesta, ciptaan yang terlihat, teraba, tercium, dan termasuk dirinya sendiri. Manusia mengakui ada sang yang widih. Manusia mengakui ada yang the superior one. Ada yang the ultimate one. Nah, itulah pengakuan manusia. Ini semua faktor teologis yang melatar depani kita untuk mengatakan bahwa agama-agama itu adalah berawal dari penciptaan. Terlalu sombonglah manusia kalau dikatakan pencipta agama. Ya. Terlalu sombong juga manusia disebut pencipta agama dan tokoh agama. Nampaknya perlu dipertimbangkan ulang istilah-istilah seperti ini kalau kita mau kaji kepada substansi dan asal-usulnya. Nah, tanggapan manusia terhadap penyataan Allah ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Nah, tetapi tidak ditopang oleh anugerah khusus. Ya, maka lahirlah yang namanya pluralitas agama. Agama-agama yang majemuk. Agama A, B, C, D, E, F, dan seterusnya adalah agama-agama yang lahir sebagai respon terhadap penyataan diri Allah. Lalu di dalam diri manusia ada namanya semen religius. Ada satu hasrat untuk tertarik memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara di balik yang terlihat, atau perkara-perkara beyond, sesuatu yang melampaui empiris, data-data empiris. Lanjut. Secara khusus selain Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang sudah berkepercayaan seperti Abraham, ya lalu menjadi umat Allah. Jadi sudah banyak agama dulu, lalu muncullah agama Abraham. Pada masa di era Mesopotamia sudah ada agama-agama Mesopotamia. Saya nggak menyebut kafir. Agama-agama awal. Ya. Dan Abraham sudah beragama dulu. Dan inilah mulanya agama. Dan Abraham dipanggil keluar dari lingkungannya, termasuk dari lingkungan agama yang dia anut waktu itu. Demikian pula gereja sebelum abad gereja berdiri, sudah banyak agama-agama dalam konteks ya Jewish people, Hellenistic, atau dalam konteks Yunani dan agama-agama lain yang ada pada masa itu. Dan itulah agama-agama yang sudah. Dan gereja berawal dari komunitas pengikut Kristus yang adalah penyataan khusus. Karena itu satu sisi, Kristen itu adalah agama. Namun di sisi lain, Kristen itu melampaui agama. Karena Kristen tidak hanya berdasarkan penyataan umum Allah, melainkan berdasarkan penyataan khusus Allah juga. Ya. Lalu yang kedua, faktor filosofis. Tadi faktor teologis, bahwa adanya agama. Sorry, manusia tidak boleh sombong menciptakan agama atau merasa bahwa itu ide manusia mencari Allah. Tidak, melainkan itu difasilitasi oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah pun menciptakan manusia sebagai makhluk beragama. Tidak seorang pun yang kecuali berbohong, yang tidak mengakui ada ketertarikan dan dorongan kepada perkara-perkara spiritual. Ya, tidak mungkin. Tidak seorang pun. Nah, yang kedua, faktor filosofis. Itu berkenaan dengan presaposisi dan hermeneutika. Nah, ini pun berkaitan erat dengan pembahasan saya mengenai landasan berdirinya paham-paham pluralisme, paham-paham agama yang majemuk. Ya. Pada umumnya sistem penafsiran dipengaruhi oleh presaposisi filosofis. Pada umumnya hampir tidak ada penafsiran tanpa dipengaruhi oleh presaposisi filosofis. Tidak terkecuali biarpun dia evangelical yang sangat ketat dengan biblical, tidak mungkin tanpa dilatar depani dengan presaposisi filosofis yang muncul dari hasil satu kesimpulan yang membaku
sehingga itu menjadi pegangan filosofis dan biblical. Itu presupposisi bisa dipahami dengan pre-understanding yang membentuk pola-pola pikir atau prakesimpulan yang menopang pendapat pandangan selanjutnya. Itu namanya presupposisi. Kaum pluralis berpraanggapan sesuai dengan penyataan umum. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Agama Kristen telah menjadi agresif, superior, kolonial, penjajah, dianggap bahwa agama Kristen sombong, agresif sekali, dan sesuai dengan hal yang nampak juga berbarengan dengan penjajahan seperti datangnya Belanda ke Indonesia, datangnya Kristen ke Indonesia, sehingga orang Kristen dianggap agama penjajah, agama wong londo, wong bule. Ya, karena di sini anggapan mereka datangnya agama Kristen itu dari Barat. Ya, dari Barat, lalu datang dengan spirit agresif dan menempatkan diri seperti superior. Superior itu lebih unggul, merasa lebih unggul dari agama lain. Dan menurut sejumlah pemikir pluralisme agama, mereka mengatakan inilah kesombongan orang Kristen. Ya, tidak heran karena itu diadopsi oleh mereka dari Barat. Sebagaimana orang Barat, ya Anglo-Saxon yang merasa diri dari etnis, dari kelompok yang superior, dan datanglah berbarengan dengan antropologi manusia Barat dan juga bersamaan dengan pemikiran teologi Barat yang sangat mendominasi dunia, sangat menunjukkan saya nomor satu terdepan dan yang lain semua harus mengikuti dia, termasuk anggapan mereka tentang agama Kristen sebagai agama yang agresif, superior, dan agama yang sombong. Kenapa? Karena berasal dari pikiran Barat, di mana pikiran Barat pun mengambilnya dari pikiran mula-mula tentang tradisional teologi atau ortodoks teologi, yaitu pandangan teologi gereja mula-mula itu standar. Dan di sana menegaskan tentang keabsolutan. Sejumlah, ya bukan, seluruh kebenaran Alkitab, seluruh kebenaran Kristen diakui sebagai kebenaran absolut. Dan itu dugaan sejumlah tokoh pemikir pluralisme agama, itu produk Barat, dan produk Barat itu mengadopsi dari pikiran gereja mula-mula. Dalam Alkitab tidak ada, menurut mereka tidak ada finalitas Kristus, tidak ada kebenaran yang final. Ya, karena bagi mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya ternyata banyak agama. Bagaimana mungkin orang Kristen mengklaim hanya ada satu kebenaran, tidak ada yang lain? Nah, argumentasi mereka juga yang lain mengatakan bahwa teologi Barat itu yang datang dengan alasan misionaris ke banyak negara dunia ketiga, di antaranya Indonesia. Mereka datang sebenarnya tidak membawa kemurnian Alkitab, kemurnian Injil, kemurnian firman, melainkan mereka datang dengan mencampur adukan kebenaran firman dengan budaya Barat, dengan cara pikir Barat, dengan pakaian Barat, dengan kebiasaan Barat. Sehingga kecenderungan gereja-gereja atau orang Kristen di dunia ketiga yang menjadi fieldnya kolonialisasi Barat, itu hanya mengkopi pikiran Barat. Belum ada kemandirian berpikir teologi yang original orang Indonesia. Karena itu perlu disusun ulang. Teologi-teologi yang ada di Indonesia harus disusun ulang. Apalagi teologi itu terlalu superior, terlalu merasa diri paling baik, paling benar, merasa diri yang unggul, sedangkan agama lain itu dianggap tidak ada atau dianggap lemah. Ada 3 presupposisi kaum pluralis. Ini penting diberi perhatian. Pertama, mereka mendapat sumbangsi berpikir dari teolog-teolog liberal, classical liberal theologian, di mana mereka menolak kitab-kitab Injil sebagai kontinuitas peristiwa Yesus. Jadi apa yang sesungguhnya yang Yesus lakonkan dan Yesus ajarkan itu
tidak ada hubungannya dengan apa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Ya, kita tahu bersama dugaan mereka bahwa Matius, Markus, Lukas adalah orang yang tak terpelajar. Mereka lupa Matius itu pemungut cukai, seorang terdidik. Ya, itu lubang yang besar dalam pikiran mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, mereka terlalu mengidolakan Tuhan Yesus sehingga mereka menjadi tidak rasional. Dan akhirnya menganggap dengan ekspektasi, apalagi mereka orang Yahudi yang memiliki pikiran futuristik, ya, eskatologis tentang keimanan mereka. Dan Yesus mereka terlalu besar-besarkan. Sehingga Yesus itu bukan Allah, tetapi mereka menyebutnya Allah. Dan mereka menganggapnya Allah. Sehingga mereka menulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sangat menonjolkan kealahan Yesus. Padahal sebenarnya originalitas Yesus, baik perkataan pengajarannya, lakonnya, itu tidak memberi indikasi bahwa dia Allah. Dia hanya manusia yang baik. Dan itu kontribusi pikiran liberal yang kemudian diadopsi oleh para pemikir pluralisme agama. Semua kebenaran adalah penyataan Allah, karena itu mereka menolak baik penyataan umum maupun penyataan khusus. Semua kebenaran itu penyataan Allah. Entah kebenaran apa saja, itu dari Allah. Dan kebenaran itu tidak dipilah menjadi special and general. Tidak ada yang namanya penyataan umum, kebenaran umum, penyataan khusus, kebenaran umum. Tidak ada, semuanya kebenaran Allah. Karena mereka mengakui kebenaran itu is only one. Lanjut, semua sejarah adalah sejarah keselamatan. Apapun yang ada di dunia ini itu berkenaan dengan keselamatan. Sejarah apapun dalam dunia ini pasti sejarah keselamatan. Sehingga tidaklah patut memikirkan bahwa sejarah keselamatan itu berurusan dengan kekristenan dan berurusan dengan Kristus. Tidak. Kenapa? Karena agama-agama lain pun adalah sejarah Allah. Agama lain itu sejarah Allah. Bahkan budaya Tiongkok, budaya Iran, Irak itu adalah budaya Allah. Dan itu ada kebenaran-kebenaran Allah di sana. Dan itu pun bukan hanya kebenaran moralis, kebenaran filosofis, tapi juga kebenaran yang menyelamatkan. Sehingga ada keselamatan di luar komunitas Israel, di luar komunitas gereja. Ada keselamatan. Itu presuposisi, 3 presuposisi yang diagung-agungkan oleh para filsuf, oleh para pemikir filsafat agama. Ya, atau para pemikir pluralitas agama. Hermeneutika kaum pluralis, memang ini luas. Saya sudah uraikan 30 halaman di buku Teologi Abu-Abu, tapi saya membahas secara singkat saja. Yang pertama, mereka menegaskan tentang Yesus sejarah dan Yesus kepercayaan murid-murid. Berbeda. Yang benar itu Yesus sejarah. Yesus kepercayaan murid-murid itu tidak benar. Dan yang dalam Alkitab kita adalah Yesus kepercayaan murid-murid. Yang kedua, Injil adalah kesaksian iman para murid. Dan itu tidak historis. Apa artinya? Dongeng. Sebagaimana Bultmann menyatakan bahwa Injil itu dongeng. Maka itu perlu ada demitologisasi. Itu mitos-mitos. Tetapi jangan dibuang. Perlu ada demitologisasi. Dengan pendekatan kritik bentuk dari Bultmann, dan dia menegaskan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas bukanlah Injil historis. Tapi Injil imani para murid. Injil imani para murid, Injil yang nggak benar. Yang tidak benar-benar historis. Yang ketiga, studi sosiologi, antropologi, psikologi. Para filsuf atau para pemikir pluralitas agama, pluralitas agama, mereka tidak hanya biblical approach, biblical study, tapi juga mereka mengadakan sociological study, anthropological study, and psychological study. Mereka mempelajari dengan 3 pendekatan ilmu ini, mempelajari mengenai keadaan konteks peristiwa Yesus, di antaranya mengenai perkembangan sosial Tuhan Yesus yang dianggap oleh mereka Tuhan Yesus itu asosial, tidak suka bergaul. Maka itu dia cenderung menjadi pemberontak dan pemimpin pemberontakan. Dia mengumpulkan murid-murid untuk memberontak. Ini cara pikir yang diadopsi oleh para pemikir pluralisme agama.
Mereka hanya menekankan teks tertentu yang kelihatannya mendukung pluralisme agama. Mereka tidak tertarik, bahkan mereka mengubah teks seperti akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Mereka tidak pernah membahas. Andai kata mereka membahas dengan cara mengubahnya. Ya, itulah penipuan dan taktik-taktik yang tidak objektif dari orang yang menjunjung tinggi spirit objektivitas yang namanya science. Keliru. Alkitab dianggap terbatas karena metode kritik kanonis, bahwa karena pengukuran kitab-kitab mana yang benar-benar disebut kitab, mana yang ditambahkan, mana yang pseudo kitab, mana yang kitab-kitab yang dipalsu. Ya, mereka ini panjang juga, tapi inilah hermeneutika. Juga kaum pluralis sangat mengedepankan kontekstualisasi. Dan bahkan demi kontekstualisasi, mereka rela memperkosa teks. Mereka rela mengutak-atik teks. Mereka rela mengontrol teks demi menggiring arti teks kepada satu paham mereka, paham kontekstualisasi. Demi konteks banyaknya agama-agama. Mari kita ubah, mari kita rancang, mari kita keluar dari sempitnya Alkitab dan kita akan menjumpai bagaimana Allah menari di tempat-tempat luas, termasuk di daerah-daerah dan di tempat-tempat di komunitas-komunitas agama-agama lain. Dan yang terakhir, mereka suka mengadopsi pikiran liberation theology, secara khusus liberation, bukan liberal, yaitu teologi pembebasan. Karena teologi pembebasan ini teologi dengan spirit human right, spirit humanism, yang ingin mengembalikan harkat dan martabat manusia yang ditekan dalam oppression oleh pihak-pihak yang lain. Seperti di beberapa negara di Amerika Latin. Dan di sana Gustavo Guterres menggagas pikiran liberation teologinya, dan ternyata pikirannya ini diadopsi menjadi kendaraan berpikir para penggagas, penganut, dan penyembah pluralisme agama. Yang ketiga, faktor pertama kan faktor teologis. Yang kedua, faktor filosofis tapi berkenaan dengan presaposis hermeneutik. Dan yang selanjutnya, faktor filosofis kontemporer atau juga berkenaan dengan postmodern filosofi. Bertolak dari relativisme, pemikiran para filsuf yang pernah ada dan berkontribusi di sepanjang zaman, diperkuat oleh pemikiran relativisme para ilmuwan abad modern yang lalu, maka para pemikir pluralisme agama juga meminjam sejumlah pemikiran para filsuf, diadopsi untuk menjadi pijakan dan menjadi pilar-pilar yang menopang bangunan teologi, bangunan pluralisme agama mereka. Nah, salah satu yang sangat dianggap berkontribusi besar pada pemikiran pluralisme agama dari seorang filsuf yang sangat berpengaruh, yaitu Ernst Troels. Ernst Troels dengan pikiran yang terdepan padanya, yaitu cultural relativism. Bahwa bagi dia, dirangkumkan, semua agama itu relatif. Dan semua secara esensial sama. Semua memiliki asal-usul psikologis yang sama. Mari kita cermati tiga pernyataan, 3 kalimat ini. Semua agama relatif. Artinya agama itu menjadi absolut pada masing-masing agama itu sendiri. Tapi pada waktu ketiga agama ini bertemu, masing-masing mereka menjadi relatif. Sekalipun demikian, secara khusus, semua agama secara esensial, masing-masing agama itu sama. Walaupun masing-masing relatif juga, pada waktu bertemu ya relatif. Bahwa keunggulan agama A, B, C itu menjadi relatif pada waktu mereka bertemu.
Tapi pada waktu mereka berdiri sendiri-sendiri, mereka menjadi absolut. Tetapi ingat, absolutnya mereka itu sama. Tetapi keabsolutan di kandang masing-masing. Nah ini, absolutisme di kandang masing-masing. Dan kesamaannya itu kesamaan absolutismenya. Ya, kesamaan esensinya. Bahwa tiap-tiap agama ada jantungnya. Dan kalau dianggap Allah itu adalah jantungnya, maka Allah yang sama di kandang masing-masing. Maka pertemuan antara agama A, B, C, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, itu bisa bertemu. Yaitu pada hal yang esensi yang sama. Esensi yang sama pada agama yang oleh kaum pluralis tekankan, yaitu Allah yang identik, Allah yang satu dan Allah yang identik. Nah, dan semua memiliki asal-usul psikologis yang sama. Maka itu nampak pada tata ibadah atau tata sikap ibadah. Semua agama banyak kesamaan. Dan mereka mencoba membangun identifikasi semua agama. Dan diantaranya dengan pertimbangan psikologis. Bahwa semua agama itu ada kesamaan unsur psikologis dalam beribadah. Ada seorang lagi yang sangat berperan, filsuf namanya Arnold Toynbee. Dia menyatakan bahwa akhirnya agama dan kebenaran itu semakin menjadi kepunyaan bersama, kepunyaan semua. Dengan kata lain, akhirnya tidak ada lagi seorang beragama Kristen mengklaim bahwa agamanya itu miliknya. Itu belongs to him only. Tapi kemudian dia arti apa? Silakan masuk keluar ke agama saya. Dan saya pun akan masuk keluar di agama lain. Masuk keluar tuh, karena itu arena kehidupan saya. Itulah satu, nggak perlu ada lalu lintas yang mengatur. Karena itu ada kebebasan sains, kebebasan teologis, kebebasan filosofis. Mari kita bermain di sana karena di mana ada keterbukaan, di sana ada kekayaan. Karena itu kekristenan adalah agama yang mutlak bagi dirinya sendiri, namun relatif bagi agama-agama yang lain. Inilah sebabnya maka munculnya satu spirit untuk membangun pluralisme agama. Bukan pluralitas agama ya. Yang keempat, faktor eklesiologis historis. Sejak gereja mula-mula sampai pertengahan abad 20 silam, semua gereja adalah gereja yang mengakui tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ya, di luar Christ, di luar Kristus tidak ada, there is no any. Tidak ada sama sekali jalan lain. Itu pengakuan gereja selama berabad-abad. Sama juga. Lalu tapi kemudian melalui satu pertemuan teologi, pertemuan kajian-kajian gereja secara sinodal gereja, akhirnya mereka mulai berubah dengan sejumlah pengaruh juga. Ya, hal ini yang sama juga terjadi pada paham-paham yang mengakui LGBT. Ya. Bangkit pada permulaan abad postmodern ini, era postmodern ini, abad 21, karena memang ada kesadaran seperti ini. Ada kesadaran seperti ini. Bahwa dulunya gereja tidak lagi mempersoalkan LGBT, homoseksual, itu pasti jelas tidak didukung oleh gereja. Pasti jelas sudah vonis bahwa LGBT, bahwa homoseksual adalah satu perilaku, pemikiran dan perilaku yang betul-betul bertentangan dengan Alkitab, mencoreng kekudusan gereja. Nah, namun pada beberapa tahun terakhir ini bangkit sama dengan ini. Maka tadi malam saya memberikan pernyataan antara pluralisme dan munculnya LGBT itu adalah dua entitas, dua pemikiran, dua gerakan yang berbeda tapi paralel, bersumber dari induk atau ibu kandung yang sama. Nah, gereja berubah menjadi inklusif dan bahkan pluralis. Misalnya,
rumusan Konsili Vatikan kedua. Sebelumnya berakar dari ini, dari tokoh-tokoh sebelumnya, ya, Anselmus yang berpendapat bahwa hampir sulit untuk dipahami adanya keselamatan di luar gereja. Tapi kemudian pendapat Anselmus ini dikembangkan oleh gereja Katolik dengan menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan, tidak ada keselamatan luar gereja. Lalu pada Konsili Vatikan kedua yang dipimpin oleh Hans Kung dan teolog-teolog Katolik yang sangat cemerlang secara keilmuan, akhirnya mereka memutuskan, saya punya buku itu Konsili Vatikan kedua, lengkap. Ya, saya sudah pelajari dan saya juga sudah banyak mengutip dari buku itu. Sudah tua, sudah sangat tua. Dan akhirnya mereka berubah. Ada kemungkinan keselamatan di luar gereja Katolik. There is possibility. Ya, ada kemungkinan keselamatan di luar gereja Katolik. Mereka menjadi inklusif, mereka menjadi terbuka. Inklusif itu kan terbuka. Yang selama ini eksklusif, tertutup. Tidak ada jalan lain. Hanya Christ. Lalu selanjutnya, tokoh, ya tadi saya sudah terangkan, seperti Hans Kung, Karl Rahner, Raimundo Panikkar, Stanley Samarta, Paul F. Nitter. Inilah tokoh-tokoh penggagas dan penganjur, pendukung pluralisme agama. Nah, di antaranya ada seorang tokoh yang namanya Karl Rahner, dan juga sejumlah tokoh di India, termasuk Raimundo Panikkar, Stanley Samarta, bahwa memang betul Yesus itu jalan keselamatan. Tetapi juga ternyata ada jalan lain di luar Yesus. Jadi orang Kristen harus mengakui adanya Kristus di luar kekristenan, adanya kekristenan, adanya Kristen di luar kekristenan. Dan mereka yang dikenal dengan sebutan Anonymous Christian, karena di sana pun ada Anonymous Christ. Ada Kristus tanpa nama. Kristus yang tak dikenal, namanya Anonymous. Anonymous itu Kristus tak dikenal. Tapi ada di sana yang mereka kenal, yaitu Rama, Brahmana, Wisnu. Yang mereka kenal itulah tokoh-tokoh agama. Itu yang mereka kenal. Tetapi mereka nggak kenal ada Kristus. Tapi sebenarnya sudah ada Kristus. Maka nggak perlu lagi menginjili mereka. Tinggal kita beritahu, di dalam diri kalian sebenarnya apa yang kalian sembah itu adalah Kristus. Hanya kalian tidak kenal Dia. Yang kalian kenal hanyalah yang kalian sembah itu. Ya. Lalu juga tidak ketinggalan. Dan memang Protestan ketinggalan terus. Dalam dunia berteologi harus diakui selama berabad-abad teolog-teolog Katolik lebih terdepan daripada teolog-teolog Protestan. Harus diakui. Dalam hal terobosan, keilmuan. Nah, pada Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia WCC tahun 1968 di Uppsala, mereka menolak, terjadi proses perubahan berpikir, dan di antaranya proses berpikir yang berubah berpikir untuk hal-hal, untuk tema-tema tertentu yang berimplikasi social gospel. Sehingga memang membutuhkan
no more PI. Yang ada yang penting itu tindakan sosial kita kepada manusia yang dimarginalkan, ditelantarkan, manusia yang orang lapar. Nah, yang kiri. Jadi sebenarnya untuk level master dan doktor kita tidak hanya belajar, kita bawa pulang ilmu, tapi kita membawa pulang cara pikir Barat tentang agama, tentang teologi, tentang Alkitab. Ya, saya mengkritik juga seperti ini. Maka perlu ada Indonesiawisasi teologi. Kita harus memutus penyebarluasan wabah baratisasi teologi. Kita harus membebaskan Indonesia dari baca gereja, ya, pemikiran-pemikiran Barat yang teologis menurut mereka harus dibebaskan. Nah, ternyata berpikir ini lebih radikal, dipikir lebih lanjut oleh para pendukung penganjur pluralisme agama. Mereka berpikir bahwa teolog-teolog Eropa tidak menyusun teologi mereka dalam konteks kemajemukan agama. Mereka kan homogen, homo religius. Mereka kan agama mereka dan sosial mereka kan homogen atau homo sosial, dan agama pun mereka itu agama homo, agama tunggal, mungkin lebih tepat mono, agama mono bukan homo, agama mono kepercayaan. Nah, sedangkan di Asia Afrika adalah hetero, sehingga teologi yang dirancang oleh mereka di Barat itu perlu dikaji ulang, karena boleh jadi itu tidak sesuai dengan konteks kita. Lagi pula mereka pun menyusunnya bukan dalam konteks para penulis perjanjian baru, penulis perjanjian lama. Itu kritiknya kaum pluralis. Perjumpaan antara Islam Kristen agama Indonesia semakin diperumit dengan imperialisme Barat, ya, bersama dengan masuknya kekristenan di Indonesia, sehingga orang Kristen di Indonesia dianggap adalah orang Barat, itu produk Barat, atau kekristenan diidentikan dengan kolonialisasi. Dan itu memang cap yang kita terima, ya, kita dengar orang berucap seperti itu. Fakta sosial, ya, ini menuntut perlunya agama yang lembut. Nah, agama yang lembut itu hanya mungkin diperoleh dengan berpikir terbuka, seperti para teolog yang sangat hobi dengan pluralitas agama, yang akhirnya menyimpulkan membangun satu bangunan teologi pluralisme agama. Dengan kata lain, kaum pluralislah yang dianggap sangat-sangat sosial. Nah, faktor-faktor sosial inilah yang memungkinkan menjadi salah satu pilar berdirinya atau bangkitnya pluralisme agama. Faktor yang keenam, faktor antropologis. Agama dan budaya tentulah tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana yang saya sudah tekankan pada hari pertama dan hari kedua. Saya orang Manado, Kristen, ya, dan di Manado ada satu bagian sub culture lagi. Di Manado itu banyak culture juga, sama juga di Ambon atau di Papua, di banyak wilayah Indonesia ada main culture, ada sub culture, lalu ada Kristen, lalu ada orang dulunya dia Buddha, lalu jadi Kristen.
Nah, maka budayanya itu budaya majemuk. Di dalam Kristen itu ada budaya majemuk. Demikian pula dalam Islam itu ada budaya majemuk. Maka itu warna Islam di Indonesia itu warna-warni. Ya, tergantung daerah juga. Islam Sunda, Islam Aceh, Islam Banjarmasin, Islam Ambon. Nah, berbeda dengan Islam di Toraja, berbeda dengan Islam di Manado, berbeda dengan Islam di Palangkaraya. Nah, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga kita perlu mempertanyakan kemurnian agama. Karena banyak asimilasi budaya. Sama juga Kristen. Ya, sama dengan Kristen. Kristen itu tidak bisa memisahkan antara budaya, agama, filsafat, dan juga etnik. Nah, di antaranya budaya. Budaya itu pasti berkenaan dengan antropologi. Dengan manusia Jawanya, manusia Ambonnya, manusia Timornya, manusia Bataknya, manusia Sumbahnya, manusia dan sebagainya. Ya. Nah, di sini dalam pertimbangan para pemikir pluralisme agama, mereka melihat, mencermati bahwa faktor antropologis juga perlu dipertimbangkan untuk menilai agama-agama non-Kristen yang majemuk. Kemajemukan agama Indonesia telah menjadi suatu budaya. Ya, maka mencabut agama sama dengan mencabut budaya, dan itu tidak mungkin. Saudara, mencabut stay free dari kekristenan tidak mungkin tanpa ikut mencabut budaya. Tidak mungkin. Jadi karena itu banyak orang menjadi fanatis bukan karena agamanya, tapi budayanya. Mari kita melihat kantong-kantong agama mayoritas di Indonesia. Yang sebenarnya bukan karena agamanya mereka menjadi fanatis. Karena mereka juga menjadi fanatis oleh sejumlah pertimbangan cultural, budaya. Budaya dan agama menyatu semakin kuat sekali dan boleh jadi agamanya lemah. Atau boleh jadi budayanya lemah. Tetapi kehidupan orang menjadi fanatis. Pengaruh globalisasi di sisi lain, khususnya kaum fundamentalis agama, semakin memperkuat spirit dan perjuangan kaum pluralis untuk bangkit. Ya, kenapa? Karena fundamentalisme agama keterlaluan. Ya, lalu mereka membangun bagaimana memperjuangkan keutuhan hidup bersama, tatanan hidup yang aman, nyaman, bahagia, damai. Itu bagaimana? Mari kita membuat teologi yang dapat merangkul dan merangkum agama-agama lain. Nah, dunia pikiran kita makin mendunia, namanya global. Walaupun kita di village, lalu ada istilah global village. Nah, ini pun dilatar depani dengan pemikiran-pemikiran manusia pada masa lalu, masa kini, pemikiran manusia di sini dan di sana. Antropologi. Para teolog masing-masing agama berjuang untuk memformasi teologi yang ramah sesama agama. Dan kubu kekristenan yang paling bersemangat adalah sejumlah pendeta yang berada di bawah PGI dan juga DGI. Sejumlah yang berada loh, yang berada. Nah, saya tidak menyebut secara institusional bahwa PGI itu adalah gudangnya pluralisme agama, bukan. Tapi sejumlah pendeta, pemikir, mereka adalah anggota, mereka adalah berada di bawah payung PGI dan DGI yang dunia. Nah, dari 6 latar belakang ini, memang agenda pluralisme agama ini tidak bisa dibendung lagi. Ini menjadi satu ledakan pada penghujung abad 20 yang lalu. Atau sebagai ledakan yang muncul pada permulaan abad 21 yang lalu. Dan itu pun berkenaan dengan 2 kepalsuan agama yang dilakoni oleh pluralisme dan fundamentalisme. Nah, ini menyita perhatian besar.
Nah, kelompok pluralisme agama menyusun satu bangunan teologi pluralisme agama atau teologi religionum dengan moto mereka demikian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul F. Nitter, seorang teolog Katolik. Dia menyatakan bahwa deep down all religion are the same, different part leading to the same goal. Yang saya terjemahkan, pada hakikatnya atau pada intinya, semua agama adalah sama. Jalan-jalan yang berbeda itu memimpin pada tujuan yang sama. Inilah moto kaum pluralis. Ya, saya mengkritik, apalagi yang saya sebut tadi malam mengenai banyak jalan ke Roma. Banyak jalan, tapi toh juga ke Roma. Ini analogi atau slogan ini tidak sesuai sebenarnya pertama dengan spirit pluralisme agama yang lebih cenderung pada singularisme agama, bahkan lebih jauh lagi mereka ingin membangun satu new religion karena mereka itu pengkhianat agama masing-masing. Moto kaum pluralis Islam seperti yang ditulis Majid dalam bukunya Pluralitas Agama, satu Tuhan beda jalan. Bagi dia, Allah telah menyediakan cara, metode, dan jalan untuk masing-masing kelompok manusia, sehingga antara sesama manusia tidak dibenarkan terjadi saling menyalahkan dan saling memaksakan kehendak, karena sudah ada beda jalan. Tahu juga Tuhan satu kok. Nah, ini yang membuat Nurkolis Majid dibenci oleh teroris. Tidak disukai oleh para penganut fundamentalisme agama Islam. Termasuk Gus Dur juga, atau nasionalis. Bukan tidak mungkin Menteri Agama kita sekarang ini, itu bukan tidak mungkin dicibiri atau dinyengir, diberi perhatian khusus oleh kelompok fundamentalis yang khusus ini bisa meluas ya. Dan negatif sikapnya karena memang berbeda antara fundamentalisme agama dan pluralisme agama. Pernyataan penutup. Masalah yang ditimbulkan oleh fundamentalisme agama lebih kuat melatar belakangi bangkitnya dan berkembangnya pluralisme agama. Ini pernyataan. Bangkitnya pluralisme agama lebih banyak disponsori oleh faktor-faktor non-agama atau non-teologis. Ini pandangan saya. Ya, setelah menggumuli pemikiran ini selama 18 tahun, 19 tahun. Jadi sebenarnya mereka tidak berteologi. Pluralisme agama sesungguhnya mereka tidak berteologi. Lebih banyak mereka berfilsafat agama. Demikianlah pernyataan saya. Bahwa pluralisme agama adalah racun Indonesia, racun gereja. Karena mereka sedang mengubah agama dan gereja itu menjadi lain, menukar jantungnya dengan jantung mereka. Jadi sekali lagi, pluralisme agama lebih tepat disebut filsafat agama. Dan mereka sedang memfilsafatkan, memutlakkan agama itu sebagai satu filsafat. Yang gampang diatur, yang gampang disetir, dan gampang terbuka pintunya untuk melebur dan kawin-mawin, menghasilkan agama-agama aneh, new religion. Ini pemaparan saya untuk sesi yang keempat. Nah, ini memang tidak tuntas karena ada sesi berikut ya. Dari hari pertama, sesi pertama, kedua ini setiap pembahasan tidak tuntas. Tetapi pada sesi ke-8 tuntas karena saya membahas tentang pluralogi agama. Baik, sekian pemaparan saya atau penyajian saya. Tuhan memberkati.